Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tips Bu Dosen, menebar informasi, menabur solusi. Seringkali kita dengar mereview artikel itu rumit. Benarkah demikian? Tentunya tidak selalu. Asal kerangka berpikir kita tidak ribet, tidak suka sulit, nggak suka berbelit-belit, maka mereview artikel nggak pakai rumit. Bagi Anda yang mendapatkan tugas UTS, ujian tengah semester, atau UAS, ujian akhir semester, mereview artikel, video ini sangat tepat untuk Anda. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, like, and share. Pada video sebelumnya, mereview jurnal nggak pakai rumit part 1, dibahas tentang berbagai contoh artikel jurnal terindeks Scopus dan terindeks Sinta, baik Sinta 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Dan pada video kali ini akan kita bahas tentang contoh artikel di proceeding. Yang pertama, saya kasih contoh artikel dari Atlantis Press. Ini artikel yang diseminarkan dalam International Conference, yang disampaikan dalam International Conference on English Language Teaching atau ICONAU 2019. Judul artikelnya adalah ini, Peer Dialogue as an Effective Way for Teaching Speaking, ditulis oleh Lili Huriah, Faculty of Education, Islamic State University of Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia, bersama dengan Vivi Armita Nuriawarti, penulis kedua. Berikutnya ada Siti Fatimah Zahra, Widya Ari Hardini. Ini ada penulis, kemudian afiliasi, penulis afiliasi email, penulis afiliasi email, sama dengan artikel-artikel yang lainnya. Kemudian setelah identitas penulis, ada abstrak di sini. Setelah abstrak ada keyword, kemudian dilanjutkan dengan introduction. Ini hampir semua artikel sama ya, ada introduction. Setelah introduction masuk ke bahasan, pokok bahasannya itu apa. Yang pertama ada A, peer dialogue, kemudian yang kedua ada speaking, B, speaking, dan kemudian berikutnya ada method, ya, ada metode penelitian. Setelah metode penelitian, yang ketiga adalah discussion and finding, jadi pembahasan dan hasilnya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah conclusion. Dan berikutnya ada references di sini. Kemudian satu contoh lagi, ini adalah contoh artikel di iConduct, Proceeding of International Conference on Dakwah and Communication. Judulnya adalah Moderate Dakwah Strategy of Islamic Boarding School in Multicultural Society and Muslim Minority. Ditulis oleh Rohel Zilfa, Lili Huriah. Ini adalah dari Jembrana Bali, afiliasinya, dan dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Kemudian ada email. Setelah itu ada abstrak. Biasa, setelah abstrak ada keyword. Kemudian ada abstrak bahasa Indonesia. Nah, masing-masing proceeding dan masing-masing jurnal itu punya gaya selingkung yang berbeda-beda. Mereka punya aturan yang khas. Ada yang meminta abstrak itu dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan ada yang minta yang hanya satu saja. Ini dipersyaratkannya dua bahasa. Kemudian berikutnya ada A, introduction. Kemudian yang berikutnya setelah introduction langsung research method. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan yang tadi ya. Jadi ada teorinya dulu, kemudian ini ada research methodnya. Langsung ke research method. Setelah research method, discussion. Ada pembahasan di sini, dilakukan pembahasan, dan kemudian ditutup dengan conclusion.
Kemudian berikutnya ada references, itu daftar rujukan. Jadi ada yang membedakan dengan tegas antara artikel di proceeding dengan artikel di jurnal. Yang membedakan dengan tegas itu adalah jumlah kata atau jumlah halamannya. Kalau di proceeding, artikel itu cenderung lebih sedikit jumlah halamannya. Karena satu proceeding bisa memuat 60 sampai ratusan judul artikel. Akan tetapi kalau di jurnal di Indonesia biasanya satu jurnal itu memuat 8 sampai 20 artikel atau 25 artikel, itu sudah banyak. Sehingga jumlah halaman satu artikelnya itu ada yang sampai 20, ada yang sampai 25, ada yang 15. Nah, makanya mereka lebih tebal jumlahnya di setiap artikelnya. Berikutnya adalah bagaimana cara mereview berbagai artikel itu. Ini adalah salah satu contoh form review artikel yang bisa saja setiap kampus berbeda-beda ya. Dan form ini adalah bisa form tugas UTS atau UAS untuk mereview artikel jurnal atau artikel proceeding. Yang jelas ini adalah artikel ilmiah, bukan artikel populer ya, seperti yang opini di Jawa Pos, bukan yang seperti itu. Yang pertama adalah nama reviewer, jelas di sini mahasiswa, kemudian nomor induk mahasiswa atau NIM, dan prodi atau fakultas, judul artikel yang direview, nama penulis artikel, nama jurnal atau proceeding dari artikel ini, volume berapa, nomor berapa, tahun berapa, kemudian nama lembaga penerbit jurnal atau penerbit proceeding itu. Berikutnya adalah jurnal itu terakreditasi Sinta berapa? Sinta 1, S1 atau Sinta 2, S2, S3, S4, Sinta 5, Sinta 6. Pilih salah satu. Berilah penilaian dengan membubuhkan centang pada kolom nilai serta beri uraian di kolom keterangan. Keterangan nilai 4 sangat baik, nilai 3 baik, nilai 2 cukup, dan nilai 1 kurang. Nah, ini adalah tabel penilaiannya, ada 7 kolom. Kolom yang pertama adalah nomor, kolom yang kedua adalah kriteria, kolom yang ketiga, 4, 5, 6 adalah nilai, dan kolom yang terakhir atau yang ketujuh adalah keterangan. Yang pertama, kriteria yang direview dari sebuah artikel itu apa? Yang pertama yang kita baca adalah judul. Jadi kita review ketepatan judul. Apakah judul artikel sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar dan tidak mengandung makna yang ambigu dan sudah merepresentasikan isi artikel? Kalau judul itu sudah memenuhi ini semua dan sangat baik, maka kita kasih centang di angka 4 ini. Berarti dia nilainya adalah sangat baik. Nih ya, 4 sangat baik. Kemudian yang kedua adalah yang kita review, masalah yang disajikan itu apakah urgent, apakah baru, atau ada novelty-nya juga. Kalau memenuhi ini semua, maka kasih 4. Novelty itu kebaruan. Ini sudah banyak yang bahas ya. Artikel ini orang-orang udah banyak yang nulis nih. Tapi apa keunikannya? Apa novelty-nya artikel ini dibanding dengan artikel-artikel yang lain? Kemudian yang ketiga adalah kebenaran komposisi abstrak. Apakah abstrak sudah memenuhi atau meliputi latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan penelitian, atau bahkan ada juga jurnal yang mensyaratkan bahwa di abstrak itu harus ada kontribusi penelitian penulis gitu ya. Nah, ini silahkan kalau sudah lengkap bisa di angka 4. Kalau kurang lengkap bisa di angka 3. Kalau sangat tidak lengkap, mereka hanya ada 1 gitu ya. Dan sangat kurang bisa kita nilai di centang angka 1. Kemudian yang berikutnya adalah relevansi metode penelitian. Apakah metode penelitian yang dipilih sudah sesuai dengan penelitian yang dikaji?
Misalkan pengaruh tentang X terhadap Y dalam mengatasi masalah ini. Ternyata yang dipakai metode penelitian dalam artikel itu penelitian kualitatif, yang seharusnya adalah penelitian kuantitatif. Nah, kalau sampai salah metodenya, berarti itu fatal. Silakan dicentang nomor 1 ini dan kasih di sini uraian atau keterangan seharusnya artikel atau penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Silakan tulis dengan tegas di sini. Kemudian yang berikutnya, nomor 5, relevansi kajian teori dengan pembahasan. Apakah teori sudah relevan? Kalau belum relevan, harusnya menggunakan teori apa? Kasih masukan di sini. Kalau sudah sangat bagus, ya tinggal centang aja nomor 4. Demikian langkah tepat dan tidak rumit dalam mereview artikel. Untuk kelanjutannya, simak di video berikutnya. Mereview artikel nggak pakai rumit part 3. Tetap di channel Tips Bu Dosen, menebar informasi, menabur solusi. Jangan lupa klik subscribe. Bagi Anda yang sudah, saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan bagi Anda yang belum, tetap saya tunggu. Klik subscribe. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.